diri Bapak. Ya, nama saya Abdul Jalil. Saya itu lulusan sini 2000 berapa ya? Dari Bapak. 2014. Oh ya. Saya lulus di sini 2014. Saya itu jurusan Teknik Komputer Jaringan. Oh, berarti sama-sama saya, Pak. Ya, Saya juga dulu TKJ, ketua Pak. OSIS. Oh. Terus selain ketua OSIS juga ketua ini apa namanya pramuka. Oh iya, ya. Oh ya. Apalagi gimana? Lalu sekarang Bapak bekerja sebagai apa, Pak? Oke, kalau pekerjaan saya, pekerjaan formalnya itu sebagai dosen. Oh. Jadi saya itu ngajar di Universitas Muhammadiyah Jember, cuma tidak sesuai dengan yang di SMK karena memang waktu lulus SMK saya ambil jurusan agroteknologi, kemudian S2-nya saya ambil agronomi dan sekarang ngajar di agroteknologi Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, kalau dari sisi yang tidak formal, saya itu punya perusahaan. Perusahaan apa, Pak? Ya, saya punya perusahaan bersama teman-teman, ada 4 orang dan perusahaannya itu holding. Jadi holdingnya itu namanya Pap Media. Kemudian di bawah perusahaan itu ada 3 perusahaan besar. Ada LPK Pengelola Jurnal Ilmiah, ada penerbitan jurnal ilmiah, sama PT Talenta Digital Science. Itu bergerak di bidang teknologi dan informasi. Itu kalau bisa tahu Pak omsetnya dalam waktu per bulan berapa, Pak? Kalau dalam per bulan omsetnya rata-rata satu perusahaan itu di atas 50 juta lah. Itu bersih tuh, bersihnya tuh. Itu berbidang di bidang teknologi, Pak. Ya, di bidang teknologi. Lalu dulu Bapak sebagai OSIS di sini, Pak. Tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Saya OSIS itu ya sejak kelas 10 itu sudah masuk OSIS jadi anggota. Ya. Kemudian setelah jadi anggota itu jadi ketua bidang keagamaan. Nah, habis itu baru jadi ketua OSIS. Oh, berarti Bapak menjabat sebagai OSIS di sini selama 3 tahun ya, Pak? 3 Ya, tahun. benar. Oh ya. Lalu itu Bapak lulus tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu? 2014. Menurut Bapak sekolah ini sudah perkembangannya sudah seperti apa, Pak? Wah, kalau perkembangannya sudah nggak usah diragukan lagi nih SMK. Dulu gedungnya itu nggak ada tuh, gedung sebelah utara sana nggak ada, gedung ini juga nggak ada. Adanya itu hanya di sana sama sini ini berapa? 2 atau berapa ya? Ini gedung baru nih. Iya. Sama depannya juga gedung baru. Jadi depan itu nggak ada lapangan. Nah, sekarang itu sudah ada lapangan basket. Itu dulu zaman saya waktu masih OSIS itu adalah cita-cita teman-teman OSIS, kita punya lapangan yang multifungsi, bisa dipakai buat basket, bisa buat upacara, plus bisa buat futsalan. Iya, alhamdulillah, Pak. Sekarang Sudah keren nih, sudah Iya. nambah jurusan gitu kan. Sudah ada banyak unit usahanya, semuanya sudah jalan. Kalau boleh tahu, Pak, waktu Bapak menjabat sebagai ketua OSIS dulu, apa hal yang paling berkesan untuk Bapak? Entah kegiatan apa atau ada apa gitu, Pak? Oke, jadi kalau yang berkesan itu di sini itu banyak ya. Mulai dari guru yang selalu mendampingi, kemudian memberikan motivasi. Nah, yang paling sangat berkesan sampai hari ini bedanya antara SMK Negeri 1 Beringin dengan SMK negeri lainnya. Kalau SMK Negeri 1 Beringin itu hampir sama kayak sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, di mana sekolah ini meskipun sekolah negeri itu antara kepentingan duniawi dan kepentingan akhirat itu seimbang. Jadi pagi itu dulu kepala sekolahnya Pak Samsudin itu pagi jam 6 itu beliau sudah ada di depan sana. Dan setiap anak itu nggak ada tuh anak-anak yang naik motor dari depan ke parkiran, nggak ada, semuanya dituntun. Kemudian pagi jam 6 OSIS harus sudah standby untuk baca ayat suci Al-Quran di speaker. Jadi antara kepentingan duniawi sama kepentingan akhirat itu balance. Jadi nggak ada tuh di sekolah-sekolah lainnya. Jadi kalau misalnya mau pilih sekolah yang memikirkan antara dunia dan akhirat itu ya di sini. Bapak punya masukan enggak untuk ketua OSIS, untuk OSIS ataupun untuk sekolah ini, Pak? Jadi kalau untuk sekolah ini itu udah bagus ya. Mungkin tinggal lebih ditajamkan lagi kurikulum itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan di luar. Jadi misal nih bagi anak-anak yang yang sekolah mau naik ke tingkat berikutnya, itu apa sih di perguruan tinggi yang dibutuhkan, itu juga perlu dipertimbangkan, dimasukkan di kurikulum tertentu. Kemudian kalau yang mau kerja
itu gimana sih anak-anak ini benar-benar disiapkan untuk menyusun portofolionya mereka mulai dari pengalaman kerjanya, karena di dunia kerja itu nggak ada ceritanya hanya prestasi kemudian prestasi dalam tanda kutip itu bukan sebuah pengalaman yang itu mengarah ke dunia kerja yang dia akan lamar. Begitupun ketika mau kuliah. Jadi misal nih kalian mau kuliah, kemudian mau ambil jurusan tertentu dengan skema beasiswa, ya harus ada portofolio yang akan mendukung kalian, dan itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu juga harus dipikirkan di sekolah. Nah, ini biasanya dari mana? Ini teman-teman OSIS yang juga harus akselerasi. Misal nih, sekarang sudah ada banyak ekstrakurikuler. Nah, di kampus-kampus tertentu itu sekarang banyak beasiswa dengan skema, misal nih skema prestasi non akademik. Jadi skemanya berarti adalah beasiswa dengan skema mereka yang berprestasi dalam bidang olahraga misalnya. Jadi ya itu yang harus dikejar oleh anak-anak, dan sekolah juga harus memfasilitasi itu. Kalau dari segi fasilitas mulai dari praktikum dan lain-lain, saya yakin di SMK Negeri 1 Beringin ini sudah bagus karena sudah ada unit usahanya. Yang DKV sudah punya percetakan banner, yang DKJ juga sudah punya lembaga usaha di bidang servis, kemudian di TAV juga begitu. Oke Pak, terima kasih Pak sudah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan kali ini ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.